Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem memanas. Pasalnya Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta agar dua menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mengundurkan diri. Menurut Jarod, keduanya tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Pernyataan ini seiring dengan berhembusnya kembali isu reshuffle dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, Jarod juga mengkritik langkah Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menilai kinerja kedua Menteri Nasdem tersebut memiliki kinerja yang baik yang tak kalah dari menteri-menteri dari partai lainnya di kabinet. Tim TV One mengabarkan. Wow, desak-mendesak ya? Nggak ada lah, kita coba tabayun. Oh iya, penting itu. Mengumpulkan untuk silaturahmi, duduk permasalahannya seperti apa gitu kan. Jadi urusan pertanian itu lebih pantas ke siapa? Nah gitu. Benar. LHK ini juga Urusan yang seperti pantas apa? Nah gitu, dia. ya kan? Atau buat yang dua orang ini pantas nggak kira-kira nih? Nah ini nanti nih, untuk 2024 ini apakah nama-nama ini masuk dalam jajaran kabinet? Langsung kita sapa aja kalau gitu ya. Oke, sudah ada petinggi-petinggi partai, cukup senior keduanya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Mas Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jarod. Assalamualaikum Mas Jarod, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Arif, Mbak Maria, Gus Coy. Siap. Gus Coy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, Mas Arif Fadil, Pak Jarod. Waduh, ini jam terbang keduanya tinggi loh. Teman kita. Tuh, adem ayam sebenarnya loh. Sebetulnya ada ayam ya. Tapi coba Ayah mungkin mau ngeliat terlebih dahulu. Kalau dilihat di layar pagi ini adem ayam. Jadi sebenarnya kemarin ada apa Mas Jarod? Apa yang perlu dievaluasi? Mas Jarod. Mas Jarod. Yuk, siap. Ya Mas, kemarin jadi apa itu Mas? Kok katanya ada sejumlah menteri yang harus dievaluasi bahkan untuk Nah itu dia, seperti apa Mas? Ya, jadi saya akan menyampaikan bahwa setiap menteri itu harus dievaluasi. Ya enggak? Saya duduk di Komisi 4, ya, itu berarti mitranya Kementerian Pertanian dan Kementerian KLHK. Menurut saya, ya, hasil evaluasinya Kementerian Pertanian ini perlu dievaluasi karena ada beberapa ya program yang menjadi misi dari Pak Jokowi itu tidak bisa dilaksanakan secara baik. Pak Jokowi berkali-kali bilang Indonesia itu kita dunia menghadapi krisis. Salah satunya adalah krisis pangan, gitu ya. Krisis pangan berkali-kali, sehingga ya kita ya kementerian harusnya tanggap untuk segera menggenjot produksi. Tapi apa yang terjadi? Kita ini ya global security index-nya ini turun, melemah. Datanya begitu. Kemudian import ya itu semakin naik. Kementerian Pertanian berkali-kali menyampaikan kita sudah swasembada beras. Nyatanya data dari BPS menunjukkan bahwa tahun 2020-2021 kita impor beras. 2022 itu kita impor lagi 500.000 ton beras ya. Itu masalah ini. Kemudian kita harus ingat juga, ini ada Gus Coy ya, menjelang peringatan Hari Raya Idul Kurban itu muncul penyakit PMK. Itu pun Kementerian Pertanian menanggapinya secara biasa. Padahal penyebarannya itu luar biasa, ya. Itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu bisa kenaikannya 300%. Ya, ini bukan persoalan yang biasa. Ini persoalan luar biasa. Bukan hanya masalah pencegahan dari PMK itu, tapi bagaimana kita Indonesia ini bisa keluar terbebas dari PMK seperti jauh hari sebelumnya. Ini masalah. Kemudian masalah food estate. Ya, masalah food estate kita tinjau itu juga gagal. Padahal ini adalah penopang kalau kita ingin membangun kedaulatan pangan. Ini untuk Kementerian Pertanian. Jadi yang saya sampaikan itu adalah hasil evaluasi.
ya sesuai dengan di mana kami ditugaskan. Kemudian masalah KLHK, ya, ini ada Gus Coy juga ya. Ini sekarang kita menghadapi di mana-mana bencana banjir. Kenapa penyebabnya? Hutan kita rusak. Kementerian KLHK itu tugasnya adalah menjaga dan merawat hutan kita. Terjadi penyusutan tutupan hutan yang sangat luar biasa di Indonesia. Yaitu angkanya yang kami dapatkan dari IPB, yang mulai 1990 sampai 2022, itu ada penyusutan tutupan yang luar biasa. Di Kalimantan itu paling besar, Gus Coy. 20% ya, hutan kita itu berubah. Ya. Kemudian di Sumatera itu 18%. Kenapa? Karena ada ya perkebunan ilegal, sawit di situ. Belum lagi penambangan, ya, penambangan ilegal. Ya. Ini semua yang melakukan adalah korporasi. Ini kebetulan, ini sebetulnya harusnya menjadi kewenangan Kementerian KLHK. Tapi selama ini itu tidak pernah tegas. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan musim ketika hutan kita rusak dan tidak dijaga? Ya, ini persoalan. Kemudian gaduh di Taman Nasional Komodo. Ya. Taman Nasional itu menjadi kewenangan dari Kementerian KLHK. Dalam hal ini, masalah pengelolaan ini juga tidak tegas. Hal seperti ini menjadi perhatian kita. Baik, Mas Jarod. Oke, Ya. saya langsung saja ya, mudah-mudahan waktu yang sama juga bisa berikan kepada Effendi Khoiri, Gus Coy ya. Silakan Gus Coy, ditanggapi. Iya, terima kasih Mas Arif Fadil, Pak Maria, Mas Jarod. Nasdem tidak anti reshuffle, tidak anti evaluasi. Presiden punya hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri-menteri dari partai apapun, termasuk dari, kalau sekiranya kurang berprestasi, ada masalah, saya kira setiap saat bisa direshuffle, termasuk dari Nasdem. Nggak ada masalah, itu hak sepenuhnya Presiden. Tapi Mas Jarod, beberapa momen kita bisa menyaksikan bahwa Menteri Pertanian kita punya berbagai penghargaan. Dan evaluasi kemarin baru 3 hari atau 4 hari yang lalu, dia salah satu menteri yang terbaik. Menteri yang dianggap sukses. Saya nggak tahu data-data tadi itu dari mana dan seperti apa. Saya tidak terlalu mendalami itu, tetapi saya baca penghargaan kemarin yang diberikan kepada Menteri Pertanian itu salah satu menteri yang, dan itu hasil evaluasi. Itu saya kira. 2 menteri kita atau 3 menteri kita, saya kira selama ini performan, kualitas, integritas, saya kira publik tidak meragukan. Pengalaman hidup, pengalaman di birokrasi seperti Pak Menteri Pertanian, itu berkarir dari desa, dari kecamatan, bupati, wakil gubernur, luar biasa. Saya kira mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan oleh negara, dan penugasan presiden, saya kira dilakukan. Adapun masih ada kekurangan sana sini, saya kira itu. Setiap kabinet, setiap pemerintahan tetap ada lubang-lubang, ya, ada kekurangan-kekurangan. Tapi secara umum saya kira inilah, kalau dibiji sebagai dosen itu ya lulus lah ya. Bisa cum laude juga itu. Oke, Gus Coy, Anda melihat kita menghargai ya paparan yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat karena memang ini terkait dengan komisinya tempat yang bersangkutan juga mitra kerjanya adalah kementerian, notabene menterinya dari partai Anda ini Gus Coy. Tapi kalau dikatakan tadi saya menangkap beberapa poin cukup banyak tadi, ada impor, ada alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya laten. Soal impor beras itu kan saya mendengar Menteri Pertanian itu tidak setuju karena memang stok beras cukup. Tapi ada pihak-pihak lain yang memang mendesak untuk impor. Soal alasan bisa dibikin, ya, soal alasan bisa dibikin. Tapi dalam konteks kebutuhan dalam negeri,
stok beras cukup. Itu yang saya dengar. Ya. Itu yang saya dengar. Hmm. Jadi Soal lahan bagaimana lahan? ya, Soal lahan dan tadi, soal karena kan pertanian LHK. Indonesia sebagai negara agraris yang memang itu harus ujungnya adalah memiliki kedaulatan pangan dan seterusnya, itu semua sepakat. Saya setuju dengan Mas Jarod. Itu memang harus menjadi. Jadi kekuatan ekonomi kita untuk level di bawah itu sebetulnya kan selain pertanian itu UMKM kan. Itu di-push betul. Itu kita setuju semua. Nah, itu terkait bukan hanya pertanian, bukan hanya menteri yang terkait. Itu memang goodwill ya presiden, ya DPR, kan. Itu saya kira dan termasuk pengusaha-pengusaha jangan menjadikan pertanian untuk semuanya menjadi jalan tol, menjadi perumahan. Ya. Ini semua harus dihitung secara ini ya, secara Baik, ya Gus pakai Coy. analisa SWOT lah ya, dari secara tumpah gitu ya. Kita mau kedaulatan pangan itu membutuhkan pertanian berapa juta, dan itu harus aman selamanya. Misalnya gitu. Kemudian pertanian kita ini dinaikkan menjadi industri pertanian. Itu seperti apa? Alat-alatnya apa? Itu semuanya mesti. Saya kira Ya, kami ingin minta juga respon dari Mas Jarod usai jeda ya sesaat lagi untuk Anda pemirsa.